Salam Indonesia sehat dan Indonesia bahagia. Saya Dr. Tim Hardono melalui program ini Happy and Healthy Life punya kerinduan Indonesia setelah merdeka, adil, makmur, sejahtera, bahkan sekarang menuju maju dan emas, tapi juga Indonesia yang sehat dan bahagia. Telah hadir special edition saat ini Bapak Pengusaha Joni Tanu. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Salam sehat. Dan juga apoteker Shirley Sarjana Farmasi ya. Baik, tema yang kita bahas adalah gagal dan sukses kembali. Hanya orang yang kurang jujur kalau berkata tidak pernah gagal. Gagal itu biasa, tapi bangkit kembali tidak mudah. Nah, kita akan bongkar dari pribadi seorang yang bernama Joni Tanu, dan Pak Joni akan mencitrakan secara blak-blakan. Saya langsung bertanya, sebenarnya Bapak bisnis, profesi, kerjanya pernah jadi apa aja? Silakan. Saya mengawali karir tahun 1975 ya sebagai seorang medical representative di sebuah perusahaan farmasi. Ya 2 tahun sebagai medrep, naik menjadi area manager, terus ya berkembang sampai menjadi manajer dan terakhir sebagai direktur marketing ya di perusahaan-perusahaan yang cukup ternama di Indonesia. Buat saya bekerja adalah belajar. Ya, artinya suatu hari tidak jadi pekerja lagi, tapi belajar menjadi wira swasta di bidang yang saya tekuni tentunya. Ya. Umur 50, tahun 2000 saya mulai berpikir untuk membangun sebuah perusahaan farmasi. Saya tidak keluar dari jalur itu karena relasi saya ada di situ. Ya, saya membangun sebuah perusahaan, join dengan teman, ya, farmasi namanya PT Gracia Parmindo yang berlokasi di Bandung Timur. Tahun itu semua mengatakan saya mungkin gila. Karena tahun 97 itu kita masuk krisis sebetulnya ekonomi. Dolar dari 2.000 sampai menjadi 16.000. Sementara mimpi saya tidak kalah atau tidak gagal karena masalah krisis. Makanya ketika saya mulai mimpi itu diwujudkan tahun 2000, orang mengatakan mungkin saya super gila. Karena orang tidak ada yang menginvestasi di situ. Ya. Dan pabrik saya ke 200 untuk pabrik farmasi di Indonesia. Nomor 200 di zaman krisis. Makanya tadi super gila. Saya yang berpikir sederhana. Selama orang masih sakit, dan sakit membutuhkan obat, dan krisis malah tambah banyak orang sakit karena stres, sehingga kebutuhan obat semakin banyak. Analisa yang sangat sederhana, kadang-kadang nekat aja barangkali. Jadi kalau apa ya bondok nekat. Sehingga bangunlah tahun 2000, selesai pabrik tahun 2004, launching. Oke, saya kejar sekarang. Belum ke Shirley ya. Waktu Bapak udah sekian tahun jadi direktur, malang melintang, energi apa yang mendorong Pak berani untuk buat sendiri? Saya selalu berpikir positif. Ya. Jadi modal saya itu, saya bukan seorang apoteker, tidak ada background sama sekali mengenai farmasi. Hanya saya bahkan backgroundnya adalah
Fakultas Hukum. Jadi kalau dikatakan orang menyimpang, tapi zaman sekarang mungkin tidak harus selalu background Fakultas Hukum jadi pengacara, Bang. Banyak dokter pun jadi pengusaha. Ya. Ya, jadi buat saya nggak masalah. Saya selalu berpikir positif, ya. Dan kedua, saya tidak pernah mental block. Selalu katakan tidak ada kata tidak mungkin, semuanya mungkin. Ya. Dan ketiga, saya punya kemauan yang kuat. Jadi modal saya itu selalu berpikir positif, tidak pernah mental block, dan tekad atau semangat yang tidak pernah padam barangkali. Bapak dikenalkan istri, anak, mantu, cucu. Istri saya Ya. satu, Ibu Kalau Iriani. Ya. Iriani Gondomulyo namanya, ya, nikah tahun 83, karunia 2 anak laki dan Yosef yang kedua, Devi, ya. Yosef istrinya dokter gigi namanya Yuli, ya. Devi suaminya Adi, dia kerja di bank tapi sekarang ikut dengan saya. Itu saya 2, ya. Yes. Jason dengan Ken. Yes. Opa yang terbaik, apal semua. Nah, Shirley bisa dari belajar farmasi di Unpad, Bandung, Iya. kok bisa tersesat di jalan yang benar di perusahaan ini gimana sih? Kebetulan memang dari dulu itu saya pribadi itu tertarik dengan kosmetik. Jadi sebenarnya kosmetik sendiri itu nggak beda jauh dengan farmasi obat-obatan, hanya beda jalur sedikit gitu. Jadi masih satu ranah sebetulnya dengan apoteker ini, karena memang dalam produksi kosmetik sendiri memang membutuhkan apoteker sebagai penanggung jawabnya. Gitu. Yes. Jadi apoteker Shirley ini sekarang bekerja bersama di pabrik Pak Eng baru. Di titik terendah seorang Joni Tanu. Jadi hanya 2 kata ya, Joni Tanu gitu aja. Iya. Di titik terendah Pak Joni Tanu gagal. Memang bukan gagal total, minimal perusahaan yang dibangun harus mengalah dijual. Kan tetap ada irisan yang gak enak ya. Jadi bisa gagal itu gimana? Saya tidak terpikir ya tentang kegagalan ini karena masalah partnership. Iya. Ya, partnership ya tidak kebetulan saja lah judulnya. Ya, jadi perusahaan sih tidak gagal, tapi partnernya yang gagal. Partnershipnya gagal, jadi bukan perusahaannya. Akibat akhirnya saya mengundurkan diri. Artinya saham saya jual. Ya, itu pelajaran yang sangat berharga buat saya. Ya, hanya itu aja. Yes. Jadi waktu Bapak akhirnya jatuh itu karena Bapak sudah memprediksi atau di luar prediksi? Di luar prediksi. Mengapa? Saya selalu berpikir positif Kepada siapapun? kepada siapapun. Makanya saya dari tahun 75 mungkin pertemanan saya dengan dokter, kan relasinya dokter dan rumah sakit. 40 tahun saya menggeluti itu baik-baik saja. Rasanya nama kalau dunia farmasi tidak mungkin sempit ya. Jadi kalau sekali kecewa barangkali tercoreng nama saya. Sampai hari ini Bahkan sekarang ada orang kecewa dipasang di status, Pak. Di story. sampai hari ini semua adalah baik ya dengan hubungan relasi saya. Sekarang sudah banyak menjadi guru besar, dulu yang hanya sebagai seorang dokter. Saya juga masih muda kan. Iya. Ya. Tetap baik sampai hari ini walaupun saya tidak di farmasi. Rasanya tidak pernah putus hubungan. Baik. Baik. Berarti dari sini kita tahu sukses itu tidak otomatis perlu
Jujur waktu Pak gagal karena dikondisikan harus jual saham, Pak yang mau mulai, Ya. ada luka atau pedih di hati. Manusiawi. Harus jujur. Manusiawi. Manusiawi ya. Itu adalah buah mimpi saya. Yang nama perusahaan yang memulai karena yang mengerti tentang farmasi adalah saya di perusahaan. Ya, sampai ya ini mungkin saya buka deh ya. Rumah untuk membangun tuh, untuk mengembangkan. Waktu itu kecepatan pertumbuhan farmasi kecepatan Pak. Orang lain lambat. Dalam ini cepat sekali pertumbuhannya. Ya, dalam hitungan 3 tahun itu bisa angka itu tidak normal. Tadi kenapa? Karena relationship saya baik dengan para klien ya sebelumnya, para dokter rumah sakit. Sehingga saya kira bisnis apapun ya sebetulnya modal utama memang relasi sebetulnya. Jadi ketika saya membuka pabrik ini tidak bersulit-sulit seperti orang lain untuk membangun pasar. Begitu datang mereka percaya karena tadi ya saya baik di mata mereka. Hubungan baik itu tetap nomor 1. Ditambah saya buat pabrik produk juga yang baik. Saya selalu menginginkan saya harus punya kelebihan dalam sudut produk. Jadi saya coba membuat produk yang terbaik yang bisa saya lakukan dengan mencari ahli-ahli yang memang expert di bidang farmasi. Ya. Sehingga sampai kerjasama dengan misalnya lihat di LIPI punya kemampuan teknologi nano. Mungkin yang pertama waktu saya mencoba menerobos ke sana. Itu cepat. Pertumbuhan yang luar biasa. Jadi kalau dikatakan sampai akhirnya pabrik berkembang, saya katakan kalau dikatakan baik ya sangat baik barangkali ya karena ada ukurannya kan tolak ukurnya kan tadi ya sampai membuat menurut saya beberapa pabrik farmasi melihat cukup kaget dengan situasi yang krisis moneter. Kita mengenal kata krismon kan mulai dari situ. Sementara ada pabrik yang muncul nomor ke-200 bisa melewati beberapa pabrik ya yang sekelas lebih baik. Ya. Ya. Dan ya suatu kebanggaan lah buat saya. Nah, harus berakhir tragis. Wah, mimpi saya tragis. Ya sudah, apa boleh buat. Jadi kalau dikatakan tidak ada. Tapi buat saya gini, semuanya kembali, ya sudah harus begitu. Saya harus terima ini. Kalau tidak saya sakit. Ya. Saya bersyukur. Berarti betul-betul dia pelan-pelan menyingkirkan supaya dia berkuasa gitu. Caranya kurang enak. Tapi saya dan keluarga. Menurutnya Pak kan sahamnya lebih tinggi Pak? Ya. Harusnya sahamnya lebih tinggi atau sama? Sahamnya Pak lebih tinggi? Tadinya sama. Ya. Kecepatan kemajuan perusahaan saya tidak menyadari di situ. Sehingga waktu itu rela-rela saja. Silakan sama investasi. Saya nggak berpikir panjang karena positif. Ya. Yang bertahan yang masih punya asa untuk berhasil. Yang enggak jual aja. Oke, Jelly sebagai mahasiswa Unpad, kenapa kamu ambil jurusan farmasi? Jadi sempat waktu SMA itu pernah ada open house gitu dari salah satu universitas yang menyatakan bahwa farmasi itu luas, nggak cuma tentang obat, nggak cuma tentang kesehatan, tapi juga tentang kosmetik dan make up dan lain sebagainya. Dan kebetulan memang dari dulu sejak SMA juga saya pribadi tertarik dengan kosmetik. Jadi ya dari situlah saya mulai menggeluti dunia farmasi. Jadi pemirsa, Pak Joni Tanuni bergerak di bidang farmasi, akhirnya mentok.com dengan dikerjain oleh partnernya, dan dia melepaskan berkat, melepaskan pengampunan, akhirnya Tuhan beri pewahyuan untuk bekerja sama
Kan ada banyak kampus di Bandung, ada ITB. Ya, Kenapa pilih yang 4. Saya tadi ngomong bahwa saya selalu ingin menjadi sesuatu yang terbaik dari sudut produk. Karena walaupun tadi saya katakan kita punya relasi, hubungan baik, akhirnya yang menjawab produk. Kalau produk tidak baik, sebaik apapun hubungan kita juga akan tidak bisa dipakai lagi, bisa kecewa. Dan saya ingin, apalagi kalau ini masuk satu bidang yang baru buat saya, kosmetik sekarang ya. Saya ingin produknya terbaik, bahkan teraman kalau bisa. Karena sekarang ini kosmetik ini sedang heboh ya, beberapa tahun ini dengan judul overclaim, ada doktipnya segala macam. Memang betul, mungkin di kosmetik berbeda dengan obat. Tidak pernah di dalam sejarah ada produk yang penarikan oleh BPOM misalnya sampai 100 produk. Minggu lalu BPOM menarik 91. Makanan juga nggak pernah, apalagi farmasi itu nggak pernah. Ini betapa bahwa di situ rentan dalam hal kualitas, kejujuran dari seorang pengusaha. Bagaimana membuat produk bukan hanya mencari keuntungan. Nah, saya ingin ada satu produk yang betul-betul aman dan baik, formulanya bisa dipertanggungjawabkan. Saya lihat saat ini yang punya lab cukup baik, namanya Lab Cost, itu Unpad. Dan di situ saya memilih ini. Lab Cost punya formula yang cukup banyak, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan, ya, sehingga rasanya, wah, saya tenang sebagai pengusaha yang masuk ke dunia yang baru di bidang kosmetik. Buat saya aman nomor 1, ya, aman dalam produk. Sehingga yang saya jual pertama untuk in clinics produk saya atau Lavasa adalah keamanan produk, ya, tentunya mengenai kualitas tidak usah diragukan. baik dari gagal terus berani untuk bangkit dan akhirnya sukses, itu kan tidak otomatis. Tahap demi tahap. Pernah nggak goyang? Kembali manusiawi. Kadang-kadang ada pemikiran, apalagi masuk ke suatu bidang yang baru, ya. Kali ini saya betul-betul ini harus perjuangan total. Kalau farmasi tadi sudah mulai punya relationship, punya relasi, ya. Di kosmetik saya betul-betul pendatang baru. Tapi buat saya tadi, selama saya berpikir positif, punya kemauan keras, tidak mustahil. Apalagi kita berharap biar yang di atas meridoi. Ya, apalagi dokter apoteker Sally. Iya. Dari kecil suka apoteker itu penyebabnya karena lihat apoteker yang senior atau gimana? Murni karena hobi dandan. Jadi karena waktu kecil sering main dandan gitu dan suka lihat YouTube gitu ya, influencer, youtuber beauty gitu. Jadi tertarik ke dunia kosmetik, ke dunia skincare, dan sempat juga ada di fase kulit itu rewel gitu dan bisa balik lagi ke kondisi semula itu karena kosmetik. Itu bikin jadi makin tertarik sama farmasi kosmetik. Ya, jadi intinya adalah dari kecil ya. Iya. Menahan. Nah, sekarang kembali ke Pak Joni Tanu. Ada teman yang ikuti program ini gagal, maju lagi, gagal lagi, maju lagi, gagal lagi. Masih maju atau terima nasib? Sebenarnya kata gagal itu yang ada otomatis. Kegagalan adalah tangga menuju keberhasilan. Dari kegagalan kita banyak belajar. Saya justru karena dari kegagalan lah banyak belajar. Jadi gagal itu tidak ada kata total. Gagal itu menjadi suatu pembelajaran yang luar biasa. Di balik kegagalan ada suatu keberhasilan yang luar biasa. Karena kita yang penting adalah jangan sampai ada pepatah mengatakan keledai pun tidak menginjak pada lubang yang sama. Ya.
Ya, jadi kegagalan tadi kita pelajari di mana letak kegagalan, kita evaluasi, kita analisa, sehingga kita membuat suatu terobosan dari kata kegagalan. Jadi gagal itu bukan suatu yang negatif, banyak pembelajaran dari kata gagal ini. Orang mengatakan gagal itu, buat saya tidak pernah itu. Dia selalu ada selalu optimis. Gagal yang wajar. Ya, anak kecil aja tidak langsung bisa jalan. Ya. Ada jatuh bang, bahkan kalau orang naik sepeda kalau nggak pernah jatuh katanya nggak akan bisa. Mungkin itu benar juga tuh. Oke, sekarang ada hal yang penting kita bisa mau dengar Pak Joni Tano ini adalah bagaimana menata diri, mulai pabrik lagi dari nol, dan mengapa dari farmasi belok ke kecantikan, atau Bapak memang skincare ya? Silakan. Saya memang ya, saya digariskan harus tetap di jalur kesehatan judulnya. Tidak keluar dari jalur kesehatan. Jadi kosmetiknya, skincare ini masih berhubungan dengan kesehatan. Skincare tentu jelas sekali ya, ada kaitan dengan masalah kesehatan. Ya, tapi memang tidak buat kesehatan ini, kesehatan bagian kulit ya, belum menyangkut ya, seluruh badan. Tuhan memberikan kulit yang baik, bagaimana merawat sehingga tetap kulit ini baik. Ya, saya semakin kesini semakin tertarik dengan skincare. Ya, karena kita bisa merawat. Skincare bukan pengobatan tapi perawatan. Iya. Kalau kita rawat, luar biasa kulit ini. Yes. Bagaimana Bapak udah jatuh atur oleh kondisi sehingga Pak menjual sahamnya Pak, dan belum tuntas sampai sekarang. Tapi Pak kelihatannya kan tetap seger-seger aja. Ini antara kamuflase atau Pak sedang punya dua kepribadian? Pribadi cuma satu. Ya, kita bersyukur saja apapun ya. Karena gini Pak, saya berpikir sederhana. Kalau saya misalnya sampai menyesali atau terpuruk, kalau dengan cara itu bisa membuat saya lebih baik, saya akan lakukan. Tapi dengan saya menyesali, terpuruk, membuat saya jadi makin hancur, merugikan buat saya tidak mau. Oh, saya artinya keberhasilan, kegagalan tadi hal yang biasa dalam hidup. Saya harus menyadari itu. Ya, jadi kenapa mesti saya terpuruk? Wajar saja. Ya, saya kecil saja dibandingkannya. Yang lain sekarang banyak juga yang mereka mengalami bahkan expert kegagalan. Jadi ya wajar dalam kehidupan menurut saya. Jadi tidak membuat saya terpuruk. Saya tetap happy saja. Baik. Akhirnya Pak memberanikan diri buka pabrik dengan namanya Inklinik. Nama dagang. Hah? Nama dagang. Nama dagangnya Inklinik. Nah, sekarang seperti apa yang Pak rasakan? Akhirnya bisa. Dan karena sistemnya bagus, nanti yang dibahas di episode berikutnya, itu membuat Pak survive. Benar. Saya selalu katakan bahwa hidup ini adalah belajar. Nah, dengan ketekunan, keuletan, mungkin mempercepat proses kita memahami tentang ini. Usia saya boleh tua, Ya. ya, tapi semangat saya tetap muda untuk belajar. Ya. Jadi buat saya. Jadi Pak punya 3 prinsip ya? Ya. Punya 3 prinsip Yes. sukses bagi ya. Pertama adalah Positive thinking. positive thinking. Kedua, tidak mental block. Apa itu tidak mental block? Menutup diri. Mana mungkin saya ini. Saya hanya sekedar ini. Ya, sehingga orang tuh banyak saya lihat kegagalan tuh pertama udah negatif dulu. Kedua sudah menutup diri. Ketiga ya sudah, semangatnya pun tidak ada, tidak mau kerja keras. Selama masih ada 3 hal itu, saya yakin bisa. Oke, sebelum closing statement, apa yang apoteker Shirley bisa petik
dari kisah suksesnya Mas Joni. Pak Joni? Mungkin kalau yang bisa Zerli petik itu Pak Harus Joni. jujur loh, harus jujur ya. Iya. Pak Joni ini nggak pernah melupakan masa lalu, tapi selalu menjadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran. Contohnya? Contohnya banyak sebetulnya kalau diceritain kisahnya Pak Joni itu saya udah banyak dengar. Tapi Pak Joni selalu ngambil hikmahnya, ambil sisi positif dari apa yang terjadi meskipun kejadiannya itu sebuah keterpurukan. Yes. Sebagai closing statement, ini acara bagus, 30 menit tak terasa. Udah 30 menit, mau habis. Apa masukan dan urun rembuknya Pak Joni Tanu kepada pemirsa yang belum sukses nih, lagi terombang-ambing, sedang di persimpangan, supaya mereka tetap gagal tapi bangkit untuk sukses kembali? Tadi ya, sulit itu ada relatif. Ya, kita lihat memang tidak ada kata mudah itu juga. Apa yang mudah tidak ada. Semua diawali dengan sesuatu yang sulit. Tapi jangan patah semangat. Selalu positive thinking. Kedua, jangan menutup dan kerja keras. Ini tuh modalnya. Yes. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sewaktu Anda gagal terpuruk di titik terendah, ingat, kau gak sendiri. Tuhan Allah sebagai penciptamu, sebagai Bapamu, Dia gak pernah meninggalkanmu. Seorang bapak ayah di dunia ini, kalau anaknya jatuh dari berlari, gak dibiarkan, diangkat, ditopang, lari lagi nak. Apalagi Bapak yang di surga. Karena itu waktu kau jatuh, jangan fokus pada jatuh. Tadi Apoteker Seri mengatakan sebagai timnya Pak Joni, menjadikan masa lalu pelajaran. Betul. Di masa lalu gak ada masa depan, tapi di masa lalu ada pelajaran yang gak perlu membebani kita. Kita siap gagal tapi bangkit dan sukses kembali dan bahagia. Bangkit lagi, sukses kembali. Ikut saya. Salam. Salam. Indonesia sehat Indonesia sehat dan bahagia. dan Dan bahagia. baik.